Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Mari kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Putri di pembelajaran matematika kelas 5 ini. Pada kelas 4 kemarin kita sudah pernah membahas tentang pecahan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Bu Putri akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mari kita ingat dulu, waktu kelas 4 sudah pernah belajar tentang pecahan. Nah, seperti apa sih bentuk dari pecahan itu? Coba sebutkan satu saja contoh dari pecahan. Ya, betul sekali. Contohnya salah satunya adalah misalnya 1/4. Ada lagi yang bisa menyebutkan contoh pecahan? Ya, betul sekali. Contoh lainnya misalnya 3/5 dan masih banyak lagi contohnya. Oke, kita masuki materi hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan ini nanti ada 6 poin yang akan kita bahas. Tapi untuk hari ini kita akan membahas 2 poin saja dan akan kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. 6 poin itu apa saja? Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Yang kelima, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita bahas adalah poin 1 dan 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama, ini bisa kita selesaikan dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan cara pembilangnya dapat langsung dijumlah atau dikurangi tanpa harus menyamakan penyebutnya. Nah, karena di sini ada kata pembilang dan penyebut, masih ingat tidak kalian mana yang termasuk pembilang dan mana yang termasuk penyebut? Ya, betul. Yang termasuk pembilang adalah bilangan yang atas. Misalkan pecahan 1/4, berarti 1 sebagai pembilang dan 4-nya sebagai penyebut. Jadi angka yang atas sebagai pembilang dan angka yang bawah sebagai penyebut. Nah, di sini ada contoh penjumlahan pecahan untuk yang penyebut sama. Contoh pertama adalah 2/8 ditambah dengan 3/8. Nah, karena di situ penyebutnya sama-sama 8, jadi kita langsung menjumlahkan pembilangnya. Berarti kita langsung menjumlahkan 2 ditambah 3/8 sama dengan 5/8. Mudah ya.
Sekarang dilanjutkan yang nomor 2. 1/6 ditambah 3/6 sama dengan, nah di situ penyebutnya berapa anak-anak? Ya, penyebutnya adalah 6. Jadi karena penyebutnya sudah sama, yaitu angka 6, maka kita langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 3/6 sama dengan 4/6. Nah, karena di sini 4/6 masih bisa disederhanakan, jadi di sini kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Jadi pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Jadi 4/6 dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi bentuk yang paling sederhana dari penjumlahan tersebut adalah 2/3. Karena 2/3 sudah paling sederhana, jadi tidak usah disederhanakan lagi. Ada contoh selanjutnya, nomor 3. 5/9 ditambah dengan 6/9. Di sini penyebutnya sama, yaitu 9. Berarti kita langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 11. Jadi hasilnya 11/9. Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, jadi pecahan ini bisa kita jadikan menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kemarin kelas 4 sudah pernah dibahas. Nah, cara merubah ke pecahan campuran 11/9, artinya 11 dibagi dengan 9 yang mendekati hasilnya dengan 11, berarti dapat 1 dikali 9 hasilnya 9, berarti sisanya ada 2. Maka penulisannya yaitu hasil baginya tadi 1 dan pembilangnya adalah sisanya dan penyebutnya adalah tetap. Jadi dapat dituliskan menjadi 1/2/9. Nah, itu tadi contoh dari penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang pengurangan pecahan. Caranya sama, tinggal yang tadi dijumlahkan dan sekarang dikurangi. Nah, yang pertama contohnya 5/8 dikurangi 4/8. Berarti langsung saja pembilangnya dikurangi. Berarti 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1/8. Contoh yang kedua, 13/6 dikurangi 10/6. Langsung saja kita kurangkan pembilangnya. 13 dikurangi 10 sama dengan 3/6. Karena 3/6 masih bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3 antara pembilang dan penyebutnya. Jadi didapatkan hasilnya sama dengan 1/2. Contoh yang ketiga, 11/6 dikurangi dengan 2/6. Langsung saja kita kurangi 11 dikurangi 2 sama dengan 9/6. Karena di sini bisa dijadikan pecahan campuran, maka kita rubah ke pecahan campuran. Caranya seperti tadi, 9 dibagi 6 hasilnya sama dengan 1 dan sisanya adalah 3. Berarti cara menulisnya adalah 1/3/6. Nah, sekarang kita memasuki materi yang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kalau tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Jadi silakan betul-betul diperhatikan. Bagaimana caranya? Nah, penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Setelah itu,
pembilangnya dapat langsung dijumlah atau dikurangi setelah penyebutnya sama. Langsung saja kita simak contohnya. Contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, 2/8 ditambah 2/4. Nah, di sini sudah terlihat bahwa penyebutnya adalah berbeda, yaitu penyebutnya adalah 8 dan 4. Maka di sini cara pertama adalah dengan memilih penyebut yang bilangannya lebih besar. Tapi untuk cara ini tidak bisa dipakai di setiap penjumlahan atau pengurangan pecahan. Kita cek dulu. Misalnya di sini penyebutnya adalah 8 dan 4. Kita ambil yang besar yaitu 8. 8 nanti bisa dibagi dengan 8. Ya, bisa. Setelah itu kita cek 8 apakah bisa dibagi dengan 4. Ya, bisa juga. Berarti kita pakai penyebut angka 8. Nah, setelah penyebutnya kita samakan yaitu angka 8, maka sekarang kita mencari pembilangnya. Cara mencari pembilangnya di sini sudah saya beri cara, yaitu yang pertama ini pecahan yang pertama 8 dibagi 8 sama dengan 1 dan hasilnya dikali dengan pembilang. Tadi 1 dikali dengan pembilangnya 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi saya ulangi lagi. Tadi penyebutnya sudah disamakan 8. Nah, sekarang cara mencari pembilangnya yaitu 8 dibagi dengan 8 dan setelah itu hasilnya dikalikan 2. Maka didapatkan hasilnya sama dengan 2. Sekarang pecahan yang kedua ini kita juga harus merubah. Tadi kita penyebutnya sudah sama 8. Nah, sekarang caranya juga sama seperti tadi untuk mencari pembilangnya. Berarti 8 dibagi 4 dan hasilnya dikalikan 2. Didapatkan di sini angka 4. Setelah penyebutnya sama, nah sekarang berarti kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Berarti kita langsung jumlahkan pembilangnya 2 ditambah 4/8 sama dengan 6/8. Nah, di sini karena masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Didapatkan hasilnya 3/4. Selanjutnya, contoh yang kedua, 1/3 ditambah dengan 2/9. Nah, seperti tadi kita pilih angka yang besar, angka pada penyebut yang lebih besar. Di sini yang lebih besar adalah angka 9. Nah, kita cek lagi. 9 apakah bisa dibagi 3? Ya, bisa. 9 apakah bisa dibagi dengan 9? Ya, jelas bisa. Maka dari itu kita pilih penyebutnya adalah 9. Jadi kita samakan penyebutnya sama dengan 9. Nah, sekarang kita menentukan pembilangnya. Caranya sama seperti tadi. 9 ini dibagi dengan 3. Setelah itu hasilnya dikalikan 1. Didapatkan di sini hasilnya 3. Nah, untuk pecahan yang satunya juga sama. 9 dibagi 9 hasilnya dikalikan 2. Didapatkan sama dengan 2. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 9, maka kita langsung menjumlahkan pembilangnya. Jadi 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5/9. Karena di sini sudah tidak dapat disederhanakan lagi, maka hasil akhirnya tetap 5/9.
Nah, untuk cara yang kedua, yaitu kita menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Ayo, ada yang masih ingat apa itu KPK? Kemarin kelas 4 sudah pernah diberikan materinya sama Bu Putri. Apa KPK itu? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi nanti kita ketika menemukan penjumlahan pecahan campuran, pecahan dengan penyebut yang berbeda, kita dapat menyamakan penyebutnya dengan cara dicari KPK-nya. Misalnya di sini contohnya 1/2 ditambah 2/3. Nah, di sini penyebutnya ada 2 dan 3. Jadi kita nanti mencari KPK dari 2 dan 3. Bagaimana caranya mencari KPK? Kita cari kelipatannya dulu. Kita tentukan kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, cara mencari KPK yaitu dilihat angka yang sama. Apakah dari kelipatan ini tadi ada angka yang sama? Ya, ada, yaitu angka 6. Jadi di sini didapatkan KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 6. Setelah itu kita cari pembilangnya seperti cara sebelumnya tadi, yaitu 6 dibagi 2, hasilnya dikalikan dengan 1, sama dengan 3. Setelah itu untuk pecahan yang satunya, 6 dibagi 3 dan hasilnya dikalikan 2, sama dengan 4. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7/6. Jika dijadikan pecahan campuran menjadi 1/6. Nah, contoh yang kedua, masih penjumlahan pecahan. 2/5 ditambah 1/3. Di sini penyebutnya ada 5 dan 3. Berarti di sini kita mencari KPK dari 5 dan 3. Kita cari dulu kelipatan dari 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Untuk kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini setelah itu kita cari angka yang sama, yaitu angka 15. Jadi KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Berarti di sini penyebutnya disamakan jadi 15. Cara menentukan pembilangnya sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu 15 dibagi 5, hasilnya dikalikan 2, sama dengan 6. Untuk yang satunya 15 dibagi 3, hasilnya dikalikan 1, sama dengan 5. Setelah itu pembilangnya kita jumlahkan, jadi 6 ditambah 5 sama dengan 11/6. Nah, ini untuk pengurangan pecahan, caranya sama seperti penjumlahan tadi, hanya tandanya yang berbeda. Kita langsung saja, yang ini contohnya 3/4 dikurangi 1/6. Nah, kita cari KPK dari 4 dan 6. Kelipatan 4 dulu, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada kelipatan 6, yaitu 6,
12, 18, 24 dan seterusnya. Jadi KPK dari 4 dan 6 di sini angka yang sama adalah angka 12. Berarti KPK-nya adalah 12. Jadi di sini penyebutnya kita samakan menjadi 12. Cara mencari pembilangnya yaitu sama 12 dibagi 4 sama dengan 3 dan 3 dikalikan dengan pembilangnya juga 3. Jadi hasilnya 9. Selanjutnya 12 dibagi 6 hasilnya dikalikan 1 sama dengan 2. Jadi langsung saja kita kurangi. 9 dikurangi 2 sama dengan 7/12. Nah, sekian untuk penjelasan dari Bu Putri tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda. Untuk poin yang selanjutnya tadi, kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Di sini Bu Putri mempunyai tugas, yaitu tugas A dan tugas B. Masing-masing yang tugas A adalah hitunglah penjumlahan pecahan berikut, ada 5 soal. Yang tugas B, hitunglah pengurangan pecahan berikut, juga ada 5 soal. Jadi totalnya ada 10 soal. Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Oke, sekian penjelasan dari Bu Putri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.